Tapi kalau menurut saya disitulah merupakan pendewasaan banget, pendewasaan banget. Dan kalau yang saya lihat, beruntung kita hidup sebagai Islam. Kalau nyari bahagia jangan di sini, karena kalau di sini nggak akan dapat, nggak akan. Sehingga dia kemudian mencari ilmu tadi gimana caranya beradaptasi dengan situasi tetap jadi pahala. Nah ini benar nggak sih Teh, bahwa kita tuh harus mempertahankan pasangan yang tidak ideal ini sampai maut memisahkan, atau awet derajatnya itu segimana? Bukankah sejarah itu akan berulang, betul? Tapi itu bisa dijadikan pelajaran, betul nggak? Pada saat terjadi tidak sepaham, tidak sefrekuensi, Allah juga yang memisahkan, betul nggak? Nah sama Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya. Ketika kita awal menikah tuh semoga jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Terus doanya juga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Jadi mendoakan kebaikan dalam apapun. Benar. Jadi itu sudah diprediksi ya. Benar. Bahwa kamu tidak akan baik-baik saja. Iya. Saya kadang TSD suka napa Quran ya, betapa benar-benar kalau kita pingin tahu kita ini KW atau ori, yaitu jadi sebetulnya apapun yang terjadi pada kita itu merupakan pemaksaan dari Allah, tanda kutip ya, pemaksaan dari Allah supaya kita tuh nyadar bahwa kita nggak bisa harus kembali ke Allah gitu ya. Nah kebanyakan kenapa terjadi kekerasan karena memang istri nggak bisa nahan lisannya, menyinggung ego suaminya gitu. Jadi tetap ada tipu daya setan. Kalau misalnya istri itu menurut suami perlu dikasih pendidikan, misalnya dia melawan perintah suami atau membuat suami marah gitu. Batasannya seperti apa sih kalau istri khusus? Tapi ini menarik ya, kan dari tadi suami boleh mendidik istri kalau dia tidak taat pada suami. Sekarang kalau giliran suaminya nih, apakah ada tuh suami kan khusus ke istri? Kalau suami suami membangkang, berkata kasar, memperlakukan istri, berarti itu kan durhaka, betul enggak? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, bertemu lagi dengan saya dan Ustazah Siti Sumarni kali ini dalam cerita Muslimah. Dan kita akan membahas sebagian hal-hal yang ada atau terjadi dalam problematika sebuah rumah tangga Teh. Karena rumah tangga itu kan gak selalu mulus gitu ya, bahagia gitu, tapi ada ujian, ada juga kadang-kadang musibah, ada persoalan-persoalan yang harus dicari jalan keluar dan sebagainya. Mungkin sebelum kita bahas tentang problematika rumah tangga, kita bahas dulu ilmunya Teh, dari Teh Siti ya, untuk menambah wawasan kita. Sebetulnya ilmu rumah tangga itu seperti apa Teh? Apa yang harus disiapkan oleh pasangan, istri dan suami? Iya, menarik. Kalau sudah berbicara tentang rumah tangga, karena senantiasa dinamis ya. Hanya kalau saya melihat dari ayat yang sering dipakai di ini aja, di pernikahan biasanya kan, yang ayat dasar itu kan disebutkan bahwa wamin ayatihi, tanda-tanda ya, jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya. Jadi pernikahan itu memang tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Berarti jadi prinsip utamanya harus dihubungkan dengan Allahnya itu ya. Kenapa? Karena justru dengan adanya rumah tangga ini harus membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena kan tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dalam dalam prakteknya harus senantiasa melibatkan Allah. Kenapa? Banyak yang gaib, benar nggak? Banyak yang tidak terduga, yang
yang akan kita jalaninya. Terkadang orang memang lebih siap untuk menerima hal yang mengenakan. Tapi manakala dihadapkan dengan sesuatu yang mengenakan, nah barulah dia berpikir. Barulah kita ngeh, gimana ini? Baru nyari ilmunya ketika ada masalah. Benar, tapi nggak apa-apa. Kalau jalannya harus begitu. Cuman yang harus diantisipasinya yaitu karena tadi ya, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, maka sebelum mengarungi rumah tangga itu cari dulu ilmunya supaya ya enggak ngajenghok ting kalau gitu ya, enggak sok keningan begini gitu. Karena banyak yang saya pikir blak 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 gitu ya, ternyata beli 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 gitu. Tidak semudah itu ya, gitu. sehingga tidak begitu gitu. Adapun kalau memang sudah kejadian, nah Insya Allah Islam itu indah ya sih ya. Kan kalau sudah kejadian mah di Al-Quran juga dikatakan bahwa tidak ada musibah tanpa izin Allah, betul nggak? Berarti itu memang sudah izinnya, gitu, sudah izin Allah. Jadi, sehingga kita nggak usah coba kalau nggak begini, coba kalau nggak gitu, coba saya nggak nikah dengan itu, enggak lah, udah lewat, udah terjadi gitu. Sehingga kalau saya melihat adanya pernikahan ini terus menuntut kita untuk belajar, terus cari ilmunya. Karena kalau saya ini rumah tangga itu sekolah kehidupannya. Karena setiap hari dan 24 jam coba. 24 jam kita belajar, betul nggak? Belajar dari suami. Kalau udah punya anak, belajar dari anak. Kita punya mertua, belajar dari mertua. Belajar dari saudara ipar, dari saudara, pokoknya dari selain kita. Itu adalah media pembelajaran. Punya rumah, baik ngontrak ataupun sudah punya, pas saat ngontrak pun, saat sekamar pun pembelajaran banget, betul nggak? Tapi betapa banyak orang yang jadi dewasa, banyak orang yang sukses karena berangkat dari nol, betul nggak? Jadi sebetulnya tidak ada yang langsung mahir gitu ya? Iya, pembelajaran tangga itu luar biasa. Justru harus hati-hati kalau aman-aman aja gitu. Soalnya kita berarti dari mana tuh itunya dapat pahalanya? Belajar berarti ya. Ya, bukankah itu kan ibadah kita, betul nggak? Ibadah dan apalagi bagi perempuan Maya, kan surganya di rumah tangga, betul nggak? Makanya kenapa menikah itu adalah sunnah Rasul, menikah itu adalah setengah dari agama. Benar. Berarti setengahnya tuh teh. Iya. Itu tuh memang semua ibadah isinya. Benar. Karena kan kalau tidak teori, tapi prakteknya, praktek sabar teh gimana, gitu? Praktek tawakal gimana, praktek berserah diri gimana, ya itu di situ. Karena konkret. Kita dihadapkan dengan misalkan suami yang enggak ideal, kan itu masuk ya, terjadi pergolakan tuh, itu enggak? Jadi tidak hanya teori ya. Karena kita siapnya suami yang ideal. Gitu. Jadi tidak hanya teori aja, biasa jadi ridho lah, sabarlah, iya kalau dikata, tapi setelah dijalani begini, tapi kalau menurut saya disitulah merupakan pendewasaan banget. Dan kalau yang saya lihat beruntung kita hidup sebagai Islam. Kenapa? Karena semua kelelahan, semua kepedihan, semua kesakitan, semua kesulitan, semua kesusahan itu sudah diatur, berpahala. Iya. Jadi ada bonusnya gitu dari Allah gitu. Itu paling kalau menurut saya yang harus ini ya, yang harus terus kunci kata kunci ya, gitu. Ibadah, berpahala, cari ilmu. Iya. Dan yang jelas memang kalau nyari bahagia jangan di sini. Karena kalau di sini nggak akan. Kenapa? Karena sifat dunia itu dipergilirkan. Benar nggak? Sok Esti. Senantiasa dalam
bahagia terus? Enggak. Betul enggak? Kadang adanya ada lelah, Sedih, ada kecewa. benar, dan itu senantiasa bergilirkan, tapi dari situlah justru itu yang bisa melesatkan kita, betul nggak? Tapi sebaliknya, justru andai kata kita tidak menyiapkan ilmunya, bisa jadi itu membuat kita terjun, membuat kita terpuruk, begitu. Dan jangan Nggak bisa bangun lagi gitu ya. Karena nggak tahu gimana cara mengatasinya. Mungkin ini Teh, kan kalau kita kemarin di episode sebelumnya kan berbicara hal-hal yang masih ideal ya. Kita punya pasangan yang memang harus ditaati karena dia soleh, baik akhlaknya gitu. Tapi kan ada kasus-kasus yang rumah tangga itu waktu sebelum menikah tuh belum nampak sifat aslinya. Misalnya si suami ini males, si suami ini ternyata ibadahnya nggak berkualitas, nggak betul. Ketika sudah menikah, seorang wanita itu kan dalam posisi dia nggak bisa ganti pasangan ya. Artinya ini harus menerima dan bersyukur gitu. Oh ini mah rezeki saya gitu ya. Sehingga dia kemudian mencari ilmu tadi gimana caranya beradaptasi dengan situasi tetap jadi pahala. Nah ini benar nggak sih Teh, bahwa kita tuh harus mempertahankan pasangan yang tidak ideal ini sampai maut memisahkan, atau awet rajatnya itu segimana Teh? Apakah istri itu boleh gitu, aku udah nggak kuat, mendingan aku nggak punya suami gitu, tapi bahagia, atau sabar itu sampai Allah berikan kebahagiaan di surga, gimana Teh? Sebenarnya tipe-tipe rumah tangga itu pun sudah ada ya, ini hanya contoh konkretnya ya. Ada contoh tipe soleh dua-duanya, tipe soleh plus tidak soleha, tipe suami soleh istri enggak, atau tipe yang suami tidak soleh istri soleh, pokoknya macem-macem lawanan gitu ya. Semuanya udah ada gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu ya, kalau kita meniatkannya ibadah, ternyata insya Allah bahagia gitu. Pun ternyata sekalipun atuh teh tambah zaman baheula gitu. Tapi kalau saya, bukankah sejarah itu akan berulang, betul nggak? Tapi itu bisa dijadikan pelajaran, betul nggak? Betapa Siti Asia bisa bertahan, dan pada saat terjadi tidak sepaham, tidak sefrekuensi, Allah juga yang memisahkan, betul nggak? Nah sama Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya, begitu gitu. Itu dulu, sekalipun dan sekarang juga banyak seperti itu. Tinggal kalau menurut saya gini, sekarang kita berada di tipe rumah tangga mana? Kita harus kenali dulu ya. Benar. Masalah aku tuh apa? Benar. Gimana solusinya? Dan enggak bisa dibanding-bandingkan. Coba kalau rumah tangga seperti ini, enggak. Masing-masing sudah ada bagiannya, betul enggak? Makanya kenalilah tipe rumah tangga masing-masing. Karena biasanya kadang suka berulang. Ada yang diuji dengan mah sakitan baik istrinya ataupun suaminya, betul nggak? Kadang sakitnya juga dari mulai atas terus ke bawah, ke bawah naik keluar gitu. Oh berarti ini ladang pahala saya. Atau tadi dari dulu ya Allah, kok saya kurang aja ekonomi gitu ya. Berarti ini ladang saya. Atau di sifat, di karakter, betul nggak? Ya tadi disangkanya berehan dermawan, ternyata pelit gitu kan. Dikiranya romantis, ternyata pokoknya sebaliknya. Berarti itu kan di karakter gitu. Atau ada juga yang tidak suami istri lulus, nggak ada, tapi di orang tua, bisa yang intervensi mertua, betul nggak? Atau juga saudara gitu. Yang paling pasti, ayo
sahabat MK, kita kenali dulu tipe rumah tangga saya itu seperti apa, supaya ini ya supaya lebih solusinya jelas konkret gitu ya. Karena nggak bisa disamakan gitu. Kadang apa ya, cara menangani ke tipe rumah tangga ini berhasil, tapi kadang untuk tipe rumah tangga yang lain tidak berhasil. Berarti memang nggak bisa disamakan juga. Makanya sangat penting untuk mengenali itu. Baru setelah identifikasi masalah, setelah tahu masalahnya, berarti kita lebih mengerucut, oh ini yang harus saya perdalam gitu, sampai benar-benar kita tahu bagaimana bagaimana mengatasinya gitu. Tentunya berarti itu kuncinya di ilmu ya, gitu. Karena ya gimana kita mau menyelesaikan kalau kita nggak tahu ilmunya, betul nggak? Tidak ada salahnya berangkat dari masalah yang ada, tapi itu jadi motivasi untuk kita berilmu. Betapa banyak orang yang karena misalkan anaknya yang terjerumus ke dalam narkoba sampai akhirnya mendalami narkoba. Betapa banyak orang yang karena anaknya atau suaminya atau ibunya atau bapaknya sakit, tapi dia dalami sampai akhirnya meneluarkan sebuah ilmu, dan itu berguna bagi sebanyak-banyak orang dan bisa menyelamatkan jiwa. Artinya ujian itu bukan berarti sebuah kecelakaan atau musibah ya. Bisa jadi sebuah hadiah dari Allah gitu ya. Iya. Atau ya itu tadi ya, Allah membagikan ladang amal soleh. Iya. Jadi sabar dalam syukur. Kita dalam hal yang tidak menyenangkan, tapi gimana caranya kita bisa mensyukuri hal itu. Kan terus gini, kan membina rumah tangga itu doanya nih ketika kita awal menikah itu semoga jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Terus doanya juga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Jadi mendoakan kebaikan dalam apapun. Benar. Jadi itu sudah diprediksi ya. Benar. Bahwa kamu tidak akan baik-baik saja. Iya. Ya, sehingga dengan demikian ya berarti manakala itu terjadi pada kita bukan sebuah hal yang kayaknya saya tahu gini mah nggak mau nikah lah gitu kan. Tidak seperti itu. Nggak ada yang salah dengan takdir Allah itu. Semuanya baik, tergantung kita menyikapinya. Itu sebetulnya kalau menurut saya yang harus kita pelajari, supaya kita sampai di titik bahwa oh iya ini baik untukku gitu. Karena selama ini kadang kita masih memandang bahwa itu tuh menelantarkan saya, mencelakakan saya gitu. Iya, pokoknya jadi udah gagal loh gitu kan. Enggak seperti itu. Tapi yang jelas cari dari mana kita bisa membuka ataupun bisa bangkitnya gitu. Betapa banyak orang yang karena tadi berangkat dari kekurangan, berangkat dari keterbatasan, sehingga dia jadi sesuatu. Benar nggak? Ditempa dulu gitu ya. Benar. Sehingga dia mengasah dirinya, keluarlah potensi atau bersinarnya itu, cahayanya itu kalau dia sudah menemukan jawaban dari Allah. Saya kadang TST suka napa Quran ya, betapa benar-benar kalau kita pingin tahu kita ini KW atau ori, yaitu gimana maksudnya KW atau ori itu? Ya keimanan kitanya, ya kualitas kitanya itu original atau KW gitu ya. Ya itu setelah ditempa itu, saya kadang kata saya kalau kena ke saya nggak tahu kuat nggak tahu enggak. Beliau ini udah mah dirinya sendiri sakit, diuji dengan suami lincah lagi, anak sakit, bapak nggak tahu kemana, tidak ada yang bisa melindungi gitu. Ya Allah, udah mah ya keuangan morat marit,
Tapi Masya Allah. Tapi saya memperhatikan bagaimana beliau terus bangkit gitu ya. Dan gak menyerah gitu ya. Ya itu sabar. Untung kita punya Allah gitu. Kenapa? Karena itu sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Betul nggak? Bagaimana supaya kita merasa butuh dengan Allah. Bahwa saya ini lemah. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi pada kita itu merupakan pemaksaan dari Allah. Tanda kutip ya. Pemaksaan dari Allah supaya kita tuh nyadar bahwa kita nggak bisa. Harus kembali ke Allah gitu ya. Harus minta ke Allah. Benar. Apalagi tadi pernikahan itu tanda kekuasaan Allah, benar nggak? Tanda kekuasaan Allah. Maka Allahnya hadirkan terus, sertakan terus. Karena nggak akan kuat, nggak akan nggak akan bisa kita menyelesaikan menyelesaikan apapun juga gitu. Sekecil apapun kalau tanpa pertolongan Allah nggak akan bisa gitu. Dan terbukti sekarang. Tapi karena dia menyadari dan dibawa mendekat kepada Allah, salah satunya dia sadari bahwa selama ini sholat saya tuh enggak benar, masih kadang saya masih lebih banyak memikirkan ataupun menginginkan kerja aja gitu. Jadi dia bawanya ke sana gitu. Dibawa introspeksi ke diri dan dibawa mendekat kepada Allah gitu. Sehingga tidak memikirkan yang kurangnya gitu dari suami, dari anak gitu. Sehingga itu lambat laun, pelan tapi pasti satu-satu masalahnya selesai. Anaknya alhamdulillah kembali, kon itu kemana? Suaminya alhamdulillah kembali lagi. Si ibunya pun demikian pula. Sehat lagi gitu. Kan kalau secara syariat itu, ya Allah itu sudah begitu gitunya, mungkin kurang banyak jika nama pemautun gitu ya. Dan luar biasa qadarullahnya, padahal itu bapaknya nggak tahu di mana. Kembali. Karena dia dapat satu kata kunci, sudah kembali kepada Allah tuh ridho. Kan itu tuh susah tuh ya. Iya. Pada saat kita ditempa pertama kali itu harusnya nggak delay. Iya. Harusnya ya Allah aku terima, ya Allah aku salah, aku tobat. Harusnya begitu ya. Iya. Tapi orang untuk dapat klik ridhonya itu ada yang delay, ada yang bahkan nggak ketemu sama sekali. Iya. Itu penyebabnya apa? Yang jelas mah itu mah hidayah Allah ya, pertolongan Allah. Tapi yang paling penting kan biasanya kadang kita kalau sudah udahlah gitu ya. Kalau beliau ini memaksakan terus aja, sehingga ya dan tidak didapatnya memang tidak bimsalabim, memang tidak hari itu, sehari 2 hari selesai ya. Kita pinginnya instan, benar nggak? Nah ini makanya kalau saya bagus tuh yang senantiasa Agim katakan ya, kalau ngadepi apapun jadi hadapi, hayati, nikmati. Nah, kayaknya kalau beliau dihadapi bahwa saya pasti selesai ini. Dihadapi hayati, didalami apa ini penyebabnya dan dinikmati. Dinikmati bahwa ini adalah episode yang harus saya jalani dan saya harus lulus. Itu pun sama kayaknya tadi ya. Itu pun harus jadi ini kita ya, planning kita harus jadi motivasi kita bahwa pada saat terjadi apapun, ya ini harus saya terima gitu. Karena itu kata kuncinya juga. Karena kalau nggak nerima, si ibu ini nerima dulu. Oh ini adalah ladang saya dan saya juga ngelihatnya bicaranya itu nggak gimana gitu, nggak mellow gitu ya, datar gitu. Tapi kalau misalnya ini sebetulnya yang harus kita syukuri dari Allah itu. Pernah nggak Teh Hesti, manakala dihadapkan dengan sesuatu kita kalau saya kan pernah gimana lahnya ribut tepugu gitu ya, ujung-ujungnya keramal sendiri, benar nggak?
kok ternyata Allah tuh baik banget ya, kenapa aku harus kayak gini gitu ya. Kadang, Gitu ya. kadang malu. Ya Allah, aduh maaf ya Allah. Coba kalau dari awal kita bagus Langsung ke menyikapinya, Allah. itu pahalanya luar biasa. Kadang itu yang luput dari pemikiran kita, betul nggak? Jadi sebetulnya, nah kalau yang saya lihat, yang harus disyukuri itu manakala kita bisa nerima. Terima Ada kan, dulu gitu ya. ada kan yang memang nggak nerima, betul nggak? Dan itu musibah, benar nggak? Tapi manakala bisa menerima itu tuh dari Allah, benar nggak? Rezeki ya. Iya, pernah nggak pada saat itu? Dan ke kitanya juga enak, benar nggak? Manakala, oh ya, ini adalah bagian dari apa tuh? Dari yang harus saya jalani gitu. Ada satu kasus mungkin agak mirip, kalau yang tadi katanya contohkan yang sakit ya. Kalau ini gini Teh, jadi cerita seorang istri dan suaminya ini kan dijodohkan sama orang tuanya, tapi terus membina keluarga. Pokoknya dari awal itu diatur sama orang tuanya. Pada perjalanan tahun ke sekian belas pernikahan, ternyata muncul tuh konflik ya. Suaminya itu ekonominya diuji, terus bikin hutang. Nah, pada saat terjadi hutang itu, hutang riba dan sebagainya, istrinya tertekan, terus diinin. Akhirnya singkat cerita mereka nggak bisa lanjut lagi, konflik terus cerai lah. Nah, keluarga besar jadi bermusuhan. Nah, pada saat mereka datang cerita, aduh ini rada rumit ya, mengurainya benangnya terlalu kusut gitu. Terus saya teringat gitu bahwa perbaiki dulu hubungannya dengan Allah gitu. Coba jangan lihat makhluknya gitu. Itu susah kan, meyakinkan orang yang dari tataran ikhtiar itu langsung dekat ke Allah tuh butuh proses. Benar. Sehingga saya berkesimpulan, oh berarti memang kenapa Allah membiarkan bertahun-tahun, karena supaya dapat dulu ya. Kamu kembali lagi kepada Allah, kamu tuh lemah, kamu tuh nggak bisa. Mungkin ketika Allah kemudian itu kan udah rumit, mempertemukan lagi, nikah lagi, tapi pada saat orang tuanya udah pada wafat. Nikah lagi ya? Akhirnya nikah, ada suami udah nikah lagi sama orang. Saya kan menghambatnya, ya Allah, Masya Allah ya. Begitu Allah tuh membuat kerumitan sedemikian asal mungkin mereka balik lagi. Tapi ketika mereka semua tobat balik ke Allah, itu tuh bisa teruraiin lagi. Walaupun takdirnya mereka harus kehilangan orang tua, mereka harus nyakitin dua anak-anak. Apakah episode Allah kasih hikmah itu bisa sedramatis itu? Jangan jauh-jauh, kita aja. Apakah kita menyangka kita akan seperti ini? Enggak kan? Saya kadang kalau mentafakur diri, kenapa ya? Kok diketemukan dengan itu, diketemukan dengan ini gitu ya. Jalani ini, jalani itu, kan terbayang di lawat aku tuh enggak. Sekalipun rencana boleh rencana gitu. Tapi Masya Allah, ya begitulah. Tapi yang jelas, tapi kalau menurut saya ini kunci ya kayak gitu ya. Walau bagaimanapun, sekalipun memaksakan diri, sekalipun ya tadi, saya mah ada ilmu lagi ngan masih kene, enggak apa-apa. Yang penting mah sekemampuannya gitu, sekemampuannya. Allah tuh pasti dengan memberi ujian sesuai tahapan masing-masing. Iya. Kalau saya mah baru bisanya tidak bolong-bolong sholat juga udah alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa. Minimal kewajiban jangan ditinggalkan gitu. Atau misalkan ya minimal yang wajib-wajibnya aja gitu. Kenapa? Karena itu tuh ya trigger, itu benteng untuk kita gitu. Minimalnya itu gitu. Sehingga ya adapun nanti kesananya gimana ya itu mah kumaha Allah gitu. Menarik deh. Kan berarti Allah itu menyediakan kan Allah tuh kita harus mengimani takdir baik dan buruk datang dari Allah. Tapi pilihan kita menentukan takdir kita itu ke jalan yang Allah sukai atau yang tidak Allah ridhoi, itu tuh keputusan kita melangkah alhamdulillah fujuruha wa taqwa itu dalam diri kita ya. Dan kenapa yang saya pahami teh, kenapa pada akhirnya Allah itu dengan kemahaadilannya Allah itu memberikan surga dan neraka atas amal kita di dunia. Kalau Allah memaksa, Allah tidak akan menyediakan pahala dan siksa. Tapi ketika
kemudian kita memilih melakukan dengan kesadaran perbuatan dosa, maka kita secara konsekuensi harus menanggung itu. Dan kalau sudah terjadi, itu adalah takdir. Iya. Nah, gimana Teh? Maksudnya kita tuh menghindari takdir buruk. Pengennya kan kita tuh selalu memilih yang di jalan yang Allah sukai, sehingga takdir kita tuh bagus, baik. Padahal kita tahu Teh, apa yang menurut kamu baik belum tentu baik di mata Allah. Dan apa yang menurut kamu buruk belum tentu buruk di mata Allah. Itu gimana kita menyikapinya Teh? Pertama kita lihat dari apa Teh, dari Al-Quran bahwa musibah itu atas izin Allah. Pernah enggak pasti saya misalkan ya, kita berusaha menghindar tapi jadi nanti kejadian ada hal-hal ya kan? Ada hal yang memang nggak bisa dielakkan, harus terjadi gitu. Tapi andai kata kita menyertakan Allah, kejadian sepahit apapun itu tuh sudah minimalis banget. Ada seorang bapak yang gini, kan kita suka disuruh untuk dikir pagi, dikir petang ya gitu ya. Nah suatu saat si bapak ini bertanya, kenapa ya? Padahal saya tadi cina udah ini udah doa gitu. Tapi kenapa kok saya masih tetap celaka gitu? Lalu ditanya, Pak, yang kena apa? Alhamdulillah saya cuma tangan gitu. Coba Pak, andai kata Bapak tidak berzikir, bisa jadi Bapak kena kepala, kena kaki, kena tangan. Alhamdulillah itu tes sudah minimalis gitu. Jadi kalaupun memang itu harus terjadi, sekalipun kita ngelak, bakal terjadi. Apapun itu gitu. Sehingga ya gimana lagi, betul nggak? Maka kalau menurut saya rugi banget, betul nggak? Ada seorang ibu yang beliau ini dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi bayangin coba, anaknya ini sudah nikah, tapi si ibu ini masih ngeyel. Dah Teh, sebetulnya saya Teh nggak cinta ke si bapak Teh. Bayangin coba, itu sudah mau incuan gitu ya. Iya Allah, kata saya, iya sayang banget, betul nggak? Sayang banget, karena itu sudah terjadi, betul nggak? Padahal kalau dijalani dengan relanya, dengan keriduan, itu pahala pisan gitu. Tapi nggak tahu endingnya seperti apa sekarang masih begitu atau enggak. Tapi yang jelas itu sudah anaknya sudah menikah, coba enggak. Tapi masih keneh. Padahal itu berlalu puluhan tahun yang lalu. Tapi masih terus diungkit. Punten ya, bisa jadi kita pun secara tidak sadar kadang ngungkit itu. Coba kalau, nah itu tuh berarti, harus tobat itu. Kita harus punya jiwa karakter orang takwa itu memaafkan. Kan agak sulit ya memaafkan pasangan itu kan, karena ibaratnya kalau perempuan itu katanya ya menyimpan kenangannya tuh inget banget. Padahal kalau pihak suami itu hal-hal yang remeh-temeh emang nggak diingat-ingat gitu. Jadi itulah penyebab konflik dan sebagainya. Ini Teh masuk ke yang agak ekstrim Teh, atau banyak nih terjadi ya kalau kita lihat berita terakhir ini kan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang saya pahami kan definisi kekerasan dalam rumah tangga itu adalah hal-hal yang membuat penekanan atau penderitaan baik secara verbal, fisik maupun psikis. Jadi kan banyak yang tidak beruntung, artinya mendapatkan pasangan khususnya suami yang punya penyakit. Jadi saya ada beberapa cerita yang jadi ketika suami itu memberikan nafkah batinnya, dia tuh nyiksa istrinya dulu. Gitu. Ketika istrinya udah minta ampun, baru muncul tuh rasa sayangnya. Dan karena kenapa pertanyaan ongko di KDRT, tapi kok anaknya banyak gitu. Artinya kan dua-duanya itu melakukan kebutuhannya masing-masing. Terus pertanyaan yang muncul kedua adalah, kok si istri bisa bertahan ya? Padahal dia udah disakiti sendiri. Ketika ditanya, karena suami saya setelah melakukan itu, dia mohon-mohon, minta maaf. Dan aku tuh cinta sama dia. Akhirnya aku memberi kesempatan lagi. Bahkan ada kasus yang
sampai dia dilarikan ke IGD ya. Di sebuah kisah itu adiknya yang nganter udah dalam keadaan yang berat gitu lukanya. Kata adiknya tuh ceraiin aja sih Kak, ceraiin aja. Tapi si istri ini nggak memilih untuk bercerai gitu karena saking dia sayang sama suaminya. Hanya dia tahu suami itu punya penyakit. Bahkan dokternya menyatakan, Bu, ini jangan sampai terjadi lagi. Dalam beberapa waktu kemudian si dokter ini ketemu lagi dalam kondisi si ibu udah jadi mayat. Allah Akbar. Jadi dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu pada akhirnya si istri ini kehilangan nyawanya di tangan suaminya. Suaminya di penjara seumur hidup dan anaknya jadi yatim piatu. Apakah sesabar itu seorang istri itu harus bertahan? Mungkin dia ini mah kesimpulan saya. Mungkin dia mengimani atau meneladani Siti Asiyah. Ketika dijanjikan surga oleh Allah itu maksudnya ketika Fir'aun membunuh itu dia bahagia aja. Tapi nggak semua perempuan bisa begitu. Gimana Teh? Yang proporsional. Benar. Saya pun sering mendapatkan seperti itu. Betul. Bahkan kadang dia pasan telat sedikit aja ya. Aduh, pasti dia udah nangis dari sini. Aduh Teh, pasti akan di ini kan gitu. Tapi Kak itu ya sekalipun sering Kak daerah tapi ya begitu. Kenapa kata saya begitu? Karena saya masih mencintai. Oh, sekalipun begitu ya udah Teh gini. Kalau Teteh memang masih itu berarti dengan konsekuensi. Konsekuensinya yaitu bla 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 gitu. Nah, tapi harus mengukur diri. Apakah hidup kita itu mau dikorbankan begitu saja? Bukan berarti kita harus enggak. Andai kata kita bisa menjalaninya tapi dengan berbagai option, karena kan nggak bisa dibiarkan begitu, betul nggak? Harus ada solusinya. Nggak boleh menzalimi diri sendiri. Benar, harus ada solusinya. Karena kalau saya lihat ada semacam ketidakberanian dan nanti gimana? Karena rata-rata kadang di status saya nanti jadi janda, gitu. Dan apa ya? Ekonomi biasanya. Status janda itu aib banget gitu. Jadi dalam keluarga itu gimana gitu. Sehingga sekalipun kalau saya sekarang banyak yang awet rajat ya, banyak yang memendam itu hanya karena tadi menginikan anak kasihan untuk anak mempertahankan anak. Karena nggak apalah saya yang menderita. Kalau saya nggak seperti itu, bukan tidak boleh sok jalani, tapi harus perkuat ilmunya, perkuat imannya sehingga tidak ada perasaan tersakiti. Kalau Siti Asiyah kan bahagia karena dekat dengan Allah gitu. Sehingga ya gimana juga dia bahagia, tapi kalau yang kadang sekarang muncul itu dianya sendiri juga galau dan nggak punya strategi harus gimana gitu karena hanya andai-andai aja. Soalnya kalau nanti saya cerai bla 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 gitu. Karena kan belum tentu gitu. Ada jadi kekhawatiran berlebih ya. Jadi terlalu bergantung banget gitu. Padahal jelas kalau memang itu tidak bisa dijadikan qawam, tidak bisa dijadikan pemimpin, jangan dipertahankan. Ya kenapa harus bertahan gitu? Tapi bukan berarti harus mundur juga. Tempuh dulu solusi-solusinya kan bisa jadi bicaralah dari hati ke hati, panggillah kedua pihak ya yang memang bisa menengahinya. Kalau berdua nggak bisa bertahan, tapi pastikan salurannya benar ya, nggak kemana-mana supaya tidak jadi rusak lagi ya, supaya jadi tidak kemana-mana. Karena kalau sudah konsumsi publik sudah, apalagi kalau orang yang iri mah sudah ditamahin, padahal mah masalahnya hanya ini tapi jadi merebar kemana-mana, gitu nggak? Nah, jadi kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya bagus gitu. Tapi kalau memang dia bisa,
harus jalur hukum, tempuhlah. Tapi tadi tetap harus fokus saja, nggak usah melibatkan yang lainnya gitu. Karena kalau sudah di luar itu sudah lain lagi masalahnya. Jadi kemana-mana gitu. Ya menarik deh. Kan kadang di beberapa istri gitu ya mengambil keputusan untuk karena dia takut, terus mengambil efek jera, akhirnya dia publish kan itu di media sosial. Akhirnya aib keluarga kan muncul. Nah mungkin kita sebagai penonton juga harus hati-hati ya, karena ketika kita mengomentari, menilai orang kita yang tadinya tidak terlibat dalam dosa, akhirnya jadi dosa jariah. Benar. Nah mungkin kita tidak menyalahkan yang memposting ya, tetapi hikmahnya nih bagi kita. Ilmu apa yang harus kita miliki? Karena saya kemarin dapat informasi bahwa sebetulnya ketika seorang istri nih mendapat KDRT misalnya atau hal yang tidak sesuai, tidak dinafkahi dan sebagainya, dia nggak perlu nusus, dia tinggal minta. Kan kalau laki-laki hak talak itu ada di nusus. Itu tinggal kembalikan mahar gitu ya, ibaratnya dia minta kan itu sebenarnya itu selesai. Katanya ya kalau punya keberanian tuh seperti itu. Nah kebanyakan kenapa terjadi kekerasan karena memang istri nggak bisa ngehalusannya, menyinggung ego suaminya gitu. Jadi tetap ada tipu daya setan. Ya, yang jelas benar. Kalaupun terjadi kepada sesuatu, enggak usah kita ikut menghakimi. Karena kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya. Paling yang harus kita petik itu hikmahnya aja. Apa hikmah positif yang bisa kita lakukan? Berarti bagaimana kita memframe, bagaimana kita menjaga rumah tangga kita, itu dijadikan contoh gitu. Contohnya kayak situ. Jadi nggak usah ikut-ikut mengomentari. Punten ya, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang berkeluar-keluar menyalahkan itu. Taunya uji yang sama itu naudzubillah min dzalik. Sehingga kalaupun ada begitu, stop untuk menghakimi siapapun. Toh sudah ada jalur hukumnya, itu enggak? Toh sudah ada yang berwenang. Biarlah yang berwenang saja yang yang menyelesaikannya. Kita apa yang bisa kita perbaiki aja yang memang konkret ya. Kalau misalkan apalagi karena kalau saya puntennya yang KDRT itu banyak. Saya kadang kadang dihadapkan dipotokeun tuh memar ini sampai biru ini ya Allah kata saya. Dan itu tuh nyata ya teh, masih sekejam itu ya. Padahal maaf ya, kalau secara fisik Masya Allah cantik, secara ekonomi mapan gitu. Apa ya gitu ya? Apa tapi iya begitulah gitu. Episode orang itu beda-beda gitu. Dan ya paling kalau menurut saya kita turut doakan, doakan supaya mereka baik yang yang diujinya bisa bertahan dan bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Yang ditunjuk untuk menyelesaikannya pun mudah-mudahan bisa menyelesaikan secara adil, secara amanah yang menguntungkan untuk semuanya, sekalipun pasti aja sih kalau keputusan manusia banyak cenderungan gitu. Makanya kalau menurut saya kalau yang lebih konkret berarti kita harus memperbaiki itu bagaimana hubungan kita dengan Allah supaya minimal kita tidak kita yang diujinya. Baik teh, tadi kan berbicara kalau dalam posisi suami yang melakukan kekerasan gitu. Kalau misalnya istri itu menurut suami perlu dikasih pendidikan, misalnya dia melawan perintah suami atau membuat suami marah gitu. Batasannya seperti apa sih kalau istri nusus tuh? Bagus pertanyaannya. Dan Islam pun memang mengajari kita bagaimana, Masya Allah ya, bertahap, tidak semena-mena langsung jebret, enggak. Pertama sekali kan bisa juga, bisa dinasehati dulu. Dinasehati nggak mempan, pisah ranjang. Kalau nggak mempan baru
bisa memukul. Tapi konteks untuk mendidik dan memperbaiki. Berarti pukulannya pun bukan pukulan dendam, bukan nafsu, pukulan gitu. nafsu. Ari nu pukulan nafsu mah nu kasetanan berarti atau yang mana weh. Kenapa? Karena ternyata tidak semua bagian-bagian yang memang tidak menyebabkan luka atau ya tidak, yang jelas tidak berdampak kepada yang lainnya. Bukan, kan kadang ada yang jebret ini sampai ke bariru ini. Kenapa kan didagor-dagorkan kan? Saya kadang suka ngeri kalau melihat begitu. Nah, jadi sebetulnya perempuan itu kadang banyak bertahan gitu ya. Tapi kalau saya benar di balik kelemahannya itu ada kekuatan untuk bisa menahan derita. Nggak semua bisa seperti itu ya. Iya. Kalau yang dicontohkan di zaman Rasulullah itu ada nggak sih? Maksudnya kejadian yang mungkin mengadu ke Rasulullah diperlakukan seperti apa sampai harusnya pilihannya yang bercerai gitu. Kalau itu memang sudah nggak bisa diinikan lagi, diperbaiki lagi, Allah pun kan menghalalkan, betul nggak? Sekalipun itu adalah pintu darurat. Kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi gitu. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, kalau dari dua-duanya ingin memperbaiki, pasti ada jalan. Itu udah jelas bahwa andai kata dua-duanya berniat untuk memperbaiki, insya Allah pasti ada jalan. Yang dikhawatirkan dua-duanya kena sihir setan, yang dua-duanya kesetanan, yang ini merasa tersakiti, yang ini merasa disakiti, ya udah jadilah gitu. Nah, sehingga ya jadi nggak berujung. Rasulullah dari zaman dulu sudah berbagai contoh yang balik lagi, ya yang rujuk lagi, yang cerai ada. Jadi ya tinggal sesuaikan aja dengan kita kayaknya yang mana gitu. Nah, tapi kalau menurut saya ya itu, kalau kita terus berdua-duanya ya, tidak harus dari sisi awal aja yang harus diajari, yang harus belajar. Harus belajar ya. Belajar untuk bisa bersabar, bisa bertahan, bisa kuat kan? Kan kalau tidak tahu ilmunya mah pasti akan lewat lah, menyerah gitu. Iya. Kenapa? Apalagi gini, apalagi seorang suami yang menerima berbagai kekurangan istrinya, bukankah kan kalau mau memperbaiki istri teh kan katanya teh harus pelan ya. Bengkok soalnya istri itu ya. Kalau dipaksa patah. Benar. Kan itu berarti butuh kelihayan, betul nggak? Butuh kedewasaan dan butuh kelegowoan, betul nggak? Itu pun kalau menurut saya mah itu pelajaran yang susah gitu. Iya, kan kalau ngandelin kekuasaan, ngandelin akal, ya pasti ya inu ayah nggak cocok gitu. Ini mah enggak, tapi enggak seperti itu. Makanya istri Nabi dengan berbagai karakter, Masya Allah, dengan kesabarannya yang super. Nah, itu tuh sebetulnya modal untuk kita mengarungi bahtera rumah tangga ini. Karena nggak akan ada yang adem-adem, nggak akan sok aja. Ada yang tidak pernah cekcok, enggak. Selalu ada lah ya. Pasti ada. Pada akhirnya kan bisa selesai itu ada pihak yang memaklumi, mengalah, bersabar. Dan itu tuh harus gantian ya, mungkin saling ya, nggak boleh satu pasangannya aja sebelah. Dan kadang kadang kita merasa, oh saya aja yang mengalah. Nah itu tipuan setan. Itu juga aja jadi membuat kita capek gitu. Aku terus yang ngalah. Iya, kalau memang seperti itu pasti bakal capek dan pasti bakal ngeluh dan juga pasti merasa aku yang terdolimi. Gitu. Tapi kalau dalam konteksnya bahwa bisa jadi ini
ladang sabar saya, ini ladang pendewasaan saya dari Allah gitu. Ini ladang dakwah saya, insya Allah mudah-mudahan ada katanya apa tuh, ada solusinya gitu. Sekarang tadi agak berat ya Teh masalah KDRT dan saya. Ini Teh, kemarin saya dengar kisah ada seorang istri ya, dia menikah muda dengan suaminya itu. Udah dikaruniai 2 orang anak. Dalam 1 tahun terakhir, suami itu tiba-tiba menghilang. Jadi menghilangnya tuh nggak jelas katanya, izinnya tuh mau kemana, dan sampai dengan hari itu suaminya nggak pernah kembali ke rumah, nggak pernah menafkahi, berkabar, dan keluarga suaminya itu nggak juga mengusahakan ya kalau meninggal kecelakaan atau apa jelas. Dia bertanya, jadi status pernikahan saya itu bagaimana? Terus gimana saya bisa kuat untuk mendidik anak-anak? Ya mungkin tadi ya, kalau menurut saya kalau secepat itu nggak terlalu cinta mah udahlah gitu ya, diproses selesai gitu. Tapi ada alasan juga gini, kan seorang istri yang meminta cerai itu tidak akan mencium bau surga. Benar gitu ya? Atau kalau tanpa alasan syar'i gitu ya. Kan ada ya yang di beliau kalau ini mah jelas ditinggal jihad dan nggak tahu meninggal atau enggak gitu. Tahu-taunya anaknya sudah besar dan tidak tahu bahwa itu bapaknya. Betapa dia mau bertahan. Bahkan ada yang saat tahu bahwa dia di penjara gitu ya, tapi dia dengan sabarnya menunggu, dan penjaranya bukan tahunan, puluhan tahun, bahkan seumur hidup, tapi dia mau. Ya itu berarti memang tergantung masing-masing ya, tergantung kondisi masing-masing. Nah ini juga mengukur ideal aja. Saya mampunya di mana? Iya, gitu. Yang jelas kalau sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, nah berarti kan tinggal komunikasikan, bisa jadi dengan KUA, dengan pihak pengadilan, karena kan ada aturan-aturannya ya. Kalau misalkan, apalagi kan kalau 6 bulan tidak menafkahi lahir batin, iya kan, itu bisa jadi ya minimal. Jadi kita enggak karena ada ya kayak terus saya juga kok bisa ya gitu. Ya, jadi dia masih dalam kondisi status menikah tapi nikah lagi. Kan jadi poliandri. Ya kalau istri nggak bisa. Ya, jadi kan poliandri. Kumaha itu, makanya pastikan dulu gitu ya. Adanya idah juga kan itu untuk supaya benar-benar mengosongkan bahwa itu tuh nggak terjadi campur baur gitu. Luar biasa gitu. Jadi ini kan dulu, pastikan dulu. Kalau sudah ditanya kemana, cobalah konsiderasi dengan KUA kalau misalnya seperti ini, supaya kita juga nggak disalahkan dan ada ininya ya, ada payung hukumnya gitu. Sehingga kalaupun misalkan si istrinya ini nikah lagi, ya jelas gitu statusnya, dan secara syariat itu diboleh. Iya. Tapi ini menarik tuh, kan dari tadi suami boleh mendidik istri kalau dia tidak taat pada suami. Sekarang kalau giliran suaminya nih, apakah ada tuh suami kan khusus ke istri atau istri harus menghukum suami nggak sih, gimana? Ya, yang jelas kalau rumah tangga namanya juga salingnya. Jadi tidak bukan kuat lemah, bukan menang kalah, enggak. Namanya juga berpasangan, betul nggak? Kalau pasangan berarti saling melengkapi, betul nggak? Kalau saling melengkapi berarti kadang tadi tarik ulur ya. Harus kalau ada yang di bawah berarti ada yang narik ke atas, ada yang jatuh berarti dibangunin. Benar. Jadi kalaupun memang kan ini juga durhaka itu kadang ke istri aja, istri nusuk. Padahal suami juga bisa nusuk ya. Kalau suami membangkang, berkata kasar, memperlakukan istri, berarti itu kan durhaka, betul enggak? Ataupun ya itu tadi tidak amanah ya, tidak ngasih kabar apa-apa gitu kan. Ini pergi aja. Benar. Berarti kan itu lari dari tanggung jawab. Tapi nggak bisa dihukum ya. Kalau istri itu nasehatin. Kalau istri nih, ketika suaminya tuh salah nih anaknya, gitu. Dia diamin aja atau bersabar atau gimana? Saya pikir kita punya payung hukum. Kan nikah juga di KUA, benar nggak? Ada pengadilannya. Jadi kita juga nggak sendirian gitu. Minimal
ya kan dia juga punya keluarga, ada ibunya, ada ayahnya, ada saudara-saudaranya gitu. Tapi tadi pastikan yang amanah, karena kalau sudah ke lain orang, apalagi juga kemana-mana udah, kalau sudah jadi konsumsi publik sudah nggak bisa lagi dibendung, benar nggak? Kadang sudah tidak Semua bisa menghakimi gitu. benar, kadang sudah tidak bisa. Sebetulnya ini nyata gitu, jadi udah kemana-mana. Maka pastikanlah tepat salurannya. Gitu. Dan minta kepada Allah, ya Allah, ini harus bagaimana menyelesaikannya. Selama ini kan kita seringnya berdasarkan prediksi kita, betul nggak? Kayaknya harus ke sini deh, kayaknya harus ke sini deh. Lupa. Ke Allahnya nggak minta. Iya, lupa kita untuk lapor dulu kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dituntun. Itu solusinya. Apalagi ini untuk menghadapi orang hidup, betul nggak? Kalau untuk menghadapi orang hidup, kadang ya yang dilakukan oleh orang lain bisa jadi nggak tepat untuk kita, betul nggak? Berarti kan itu ilmu baru, benar nggak? Ilmu baru. Makanya saya ingat kenapa dalam salah satu rukun nikah itu ada wali. Teteh kan tadi nyinggung sedikit, kalau seorang istri itu punya masalah, sebetulnya dia adukanlah kepada walinya katanya. Apakah itu ayahnya, kakaknya, saudara laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki katanya? Karena supaya bisa melindungi. Benar. Karena seorang istri itu kan memang dalam keadaan lemah ya. Ketika suaminya menzalimi itu, makanya harus maju ke depan itu adalah walinya si istri. Ketika suaminya nggak berada di pihak itu. Kan kadang-kadang gini teh, pihak keluarga besar juga. Kan wali kita dalam kecenderungan membela istri misalnya. Tapi keluarga suami juga nggak mau disalahkan. Akhirnya jadi konflik keluarga besar. Benar. Nah kalau sudah seperti itu tadi ya, mempercayakan kepada wali pun nggak bisa adil nyatanya itu, maka mau nggak mau jadi harus ke pihak ketiga ya. Hukum kayak gitu ya. Kalau memang sudah nggak bisa dengan kekeluargaan, tapi sedapat mungkin sih dengan kekeluargaan. Dan ini butuh kedewasaan semua pihak, benar nggak? Nggak bisa egois. Kalau main menang atau kalah, ya itu pasti dia sih begini gitu. Pastinya banyaknya menghukumi ya, dan nggak mau dihakimi, gitu. Sehingga ya berarti memang butuh kelegowoan semua pihak ya. Dalam hal ini kalau semuanya panas, kumaha tuh. Dan tergantung juga kan, kadang ada, aduh teh katanya, soalnya kalau saya bicara ke orang tua udah tua, udah nggak bisa di ini lagi, ya ini bisa dimaklumi. Ya berarti kan, berarti itu nggak bisa. Tapi carilah yang netral, yang ilmunya tahu dan amanah. Karena banyak sebetulnya yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus kemana-mana gitu. Cuman yaitu semuanya butuh proses, harus ikuti dulu, harus bisa bertahan dalam kondisi yang tidak diinginkan gitu. Memang berat sih, berat. Tapi udah gimana lagi, kalau memang harus dijalani ya jalani aja gitu. Hadapi, hayati, nikmati prosesnya gitu. Dan mungkin itu yang paling penting ya, sebelum kita bertindak tuh berdoa, tanya dulu kepada Allah, ya Allah beri aku petunjuk, tunjuki jalannya. Dan saya kemarin dapat ilmu teh, katanya serumit apapun masalah di dunia ini, sebetulnya jalan keluarnya adalah tauhid. Iya, benar ya. Benar. Sebelum menutup, karena kan nggak kerasa nih waktu sudah, kalau dibahas tuh banyak banget, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili sebagian cerita solusinya gimana. Ya yang jelas puntennya, kadang saya sendiri kadang suka mendramatisir apa yang belum kejadian. Aduh kayaknya gini gitu. Nah itu yang harus di-cut. Kadang pikiran kita jadi melanglang buana kemana-mana gitu. Oh nanti kalau belum, enggak. Harusnya pada saat itu bawa dikir. Apa dikirnya? La haula wala quwata illa billah, terus aja. Karena biasanya kadang pikiran masih masuk kan. Tapi manakala kita dalam kondisi benar-benar la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, nah barulah di situ
sembari bergerak, jangan diam, sembari bergerak. Ya bergerak di situ, ya bisa bergerak sholat, bisa bergerak baca Al-Quran, bisa bergerak menolong orang, bisa bergerak bersedekah, bisa bergerak, yang jelas enggak diam. Andai kata kita bisa menolong orang lain, tolonglah. Karena biasanya dalam kondisi begitu, boro-boro saya memperhatikan orang lain, saya juga pusing dengan ini saya menderita. Padahal justru dengan kita, jadi kan intermezzonya, benar nggak? Pada manakala kita ya beralih dulu dengan memperhatikan yang lain, pada saat yang sama Allah sedang mempersiapkan solusi untuk kita. Ya akan akan bahagia kalau begitu. Dan yang paling penting bukan hasil, prosesnya yang harus senantiasa kita nikmati. Bahwa ini adalah pundi-pundi pahala yang akan kita panen nanti. Gitu. Ya benar. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh, menguatkan hati-hati yang sedang lemah, sedang goyah, dan mengingatkan buat kita mengambil hikmah dari setiap ujian apapun yang menimpa dalam rumah tangga ya. Begitu sahabat MT, semoga ada manfaatnya. Amin. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan takdir kita. Amin. Sampai Allah berikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Berjumpa dengan wajah Allah. Amin. Kumpul dengan Rasulullah dan para orang-orang soleh di surga kelak. Ya. Terus berjuang, terus bahagia, dan teruslah mendekat kepada Allah. Iya. Iya. Kita pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.